Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita yang paling penting dan yang diusahakan oleh setiap insan adalah hidayah. Di dalam salat kita memohon hidayah tersebut dengan permohonan yang diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah perkara yang sangat utama kepada seluruh kaum muslimin. Maka hidayah ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Di dalam salat tersebut di surat Al-Fatihah Allah Ta'ala sebutkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang berarti seorang muslim yang menegakkan sholat sehari semalam minimal dia akan mengucapkannya 17 kali, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat rawatibnya. Hidayah sangatlah penting untuk kita pelajari. Kenapa kita memohon berulang-ulang permohonan hidayah tersebut? Karena hidayah itu adalah milik Allah Ta'ala. Sehingga hidayah tersebut karena Allah adalah pemilik, sementara kita adalah peminjam, maka boleh saja hidayah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dari hati seseorang, kemudian orang tersebut tidak istiqomah dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi di negara Indonesia ini, murtad itu menjadi tren. Masuk Islam, keluar Islam, bahkan ada yang dengan bangganya menyatakan pindah agama ke agama Hindu, yang dulu mengatakan aku tak tahu syariat Islam, ya kemudian dia bangga mengumumkan diri seolah-olah bangga dan benci sekali dengan Islam. Maka hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Banyak artis yang gonta-ganti agama, bukan gonta-ganti agama, keluar Islam, masuk Islam, keluar Islam, seolah-olah ini adalah main-main. Maka perkara hidayah sangatlah penting. Allah dialah pemilik hidayah dan kita hanya peminjam hidayah tersebut. Maka rahasia diulang-ulangnya kalimat ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat adalah agar hati kita ditetapkan di atas hidayah sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ada satu kisah di zaman Abu Bakar As-Siddiq setelah sepeninggalan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak kelompok-kelompok atau bahasa sekarang organisasi-organisasi kemurtadan
Di antara pemimpinnya Musailamah Al-Kadzab yang ma'ruf. Kemudian Tulaiha Al-Asadi. Kemudian ada juga Sajah dan yang lain-lain. Ini mereka semua adalah organisasi murtad sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Banyak sahabat yang gugur di pertempuran Yamamah. Banyak sahabat yang gugur di pertempuran melawan gerakan riddah atau permurtadan ini. Ini pentingnya hidayah. Baru saja ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, mereka semua sudah kebanyakan murtad, dipimpin oleh dajjal-dajjal tersebut. Ya, pendusta-pendusta tersebut yang mengaku sebagai nabi. Di saat yang sama, jika Anda tahu sejarah, maka Abu Bakar As-Siddiq di dalam kehidupan beliau menjadi khalifah 2,5 tahun, fokus memerangi gerakan riddah dan juga sedikit orang yang melanggar tidak mau membayar zakat. Maka di jenjang waktu 2,5 tahun usia beliau tersebut, doa yang paling banyak dipanjatkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kuat imannya, orang yang paling utama setelah Rasulullah, yang dijadikan khalil. Seandainya Nabi SAW mengangkat seorang khalil, doa beliau adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai Allah, wahai Rabb kami yang mengatur kehidupan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami anugerahmu, karuniamu, wahai Al-Wahhab, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi pemberian yang banyak, Al-Wahhab. Ini doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Apalagi di zaman sekarang, uang, jabatan, popularitas, hal-hal seperti ini bisa menggelincirkan manusia. Ya, zayghun falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka meninggalkan hidayah, mereka condong kepada dunia, entah uang, entah jabatan, entah popularitas. Banyak orang-orang yang digadang-gadang, oh soleh ini paling soleh. Ternyata kita lihat ketika hampir mendekati pemilihan umum misalkan, oh ternyata perbuatannya salah juga, ya. Karena popularitas, karena jabatan, karena dunia. Banyak orang zaik atau condong atau tergelincir dari hidayah. Oleh karena itu hidayah ini sangat penting. Mari kita sebentar dan sejenak mempelajari masalah hidayah ini dan apa itu hidayah dan pembagiannya hidayah, agar kita di zaman ini benar-benar berpegang teguh dengan hidayah. Ya, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ma'rifatul haq. Ma'rifatul haq wa isarul haq. Hidayah harus memiliki 2 poin ini. Ma'rifatul haq artinya mengenal kebenaran. Wa isarul haq, dan condongnya seseorang kepada kebenaran tersebut. Untuk apa seorang mengenal kebenaran kemudian dia meninggalkan kebenaran? Tidak condong kepada kebenaran. Ya, nanti kita akan lihat ya, jenis hidayah. Hidayah, kita akan mengenal nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, yaitu nama Al-Hadi, zat yang maha memberi hidayah. Allah Ta'ala sebutkan nama ini 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha memberi petunjuk alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kalimat jalan yang lurus. Kemudian Allah hubungkan dengan doa permohonan hidayah untuk kita orang-orang beriman. Kira-kira apa hikmahnya?
Allah Ta'ala sebutkan jalan yang lurus di dalam Al-Quran karena di depan kita ada tujuan. Ya, kita memiliki tujuan yang jelas. Maka Allah Ta'ala sebutkan jalan yang lurus yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Apa tujuan tersebut? Ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmatnya dan surga. Maka Allah Ta'ala sebutkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada tujuan di depan kita, yaitu surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyebutkan siratal mustaqim agar kita berhati-hati terhadap tujuan tersebut dan jangan kendor terhadap tujuan utama kita hidup di dunia ini, sehingga kita berusaha berpegang teguh karena kita dipinjami hidayah tersebut, dan hidayah hanya milik Allah Ta'ala. Maka kita terus menerus memohon hidayah tersebut supaya kita sampai tujuan. Bahkan para penduduk surga mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadana yang telah memberi kami hidayah, petunjuk, lihada, untuk masuk ke tempat ini, yaitu surga. Maka hidayah ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, surat Al-Furqan ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Dan cukuplah Allah Rabbmu hadiyan, zat yang memberi hidayah, wa nasira, dan zat yang maha memberi kemenangan. Di ayat ini dikatakan wa kafa bi rabbika, kita hanya cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidayah. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah secara ilmu dan ada hidayah secara amal. Ini secara umum ya, pembagian hidayah secara dari satu sudut pandang. Ada hidayah yang sifatnya ilmu, ya, iman, ya. Yang ini bisa diikhtiarkan. Kita menuntut ilmu, kita dapat hidayah. Namun ada hidayah yang sifatnya amal. Kita bisa mengamalkan amal-amal soleh pun itu disebut mendapat hidayah. Dahulu pernah kita bahas di majelis ini bahwa ada hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam jelas non muslim menjadi muslim. Ini hidayah masuk ke dalam agama Islam. Namun di dalam agama Islam ini ada hidayah iman, ada hidayah yang sifatnya ilmu, dan ada hidayah yang sifatnya amal. Ini yang akan kita kaji lebih dalam. Tidak hanya kita mengetahui sekadar hidayah dari non muslim menjadi muslim, namun di dalam agama ini ada hidayah siratal mustaqim yang disebut hidayah di dalam agama Islam. Hidayah di dalam agama Islam itu sendiri ada hidayah yang sifatnya hanya ilmu dan pengetahuan saja. Kemudian yang lebih tinggi adalah hidayah amal, ya, hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Maka oleh karena itu tafsir Ibnu Qayyim tadi disebutkan hidayah itu apa? Ma'rifatul haq wal isarul haq, mengenal kebenaran kemudian condong kepada kebenaran tersebut untuk mengerjakannya. Banyak orang yang tahu riba itu haram, pinjol itu haram. Ada yang tahu pinjol itu haram, riba haram, tapi dia tidak condong kepada kebenaran tersebut, malah terjerumus ke dalam perbuatan riba tersebut. Maka orang ini jauh dari hidayah, taufik untuk mengerjakan amal soleh tadi. Ya, ini yang menjadi penyebab beratnya kita melakukan amal-amal soleh. Ternyata ukuran hidayah di dalam diri kita sesuai dengan kadar ketaatan dan kadar maksiat yang kita kerjakan. Ya, kalau kita senantiasa bermaksiat, waliyadzubillah, sering sekali bermaksiat, kemudian berat sekali untuk mengerjakan amal, maka yakinlah hidayah taufik Allah Ta'ala pada diri kita sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali sehingga kita butuh bertaubat kepadanya. Kemudian kita butuh memperbaiki diri. Ya, kita butuh taubat, setelah itu inabah, kembali ke jalan melakukan amal-amal soleh tersebut. Ya. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita adalah orang-orang yang memperturutkan syahwat kita. Kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita melalui ilmu. Kemudian kita berusaha untuk
mengamalkannya. Kita bisa sholat tahajud. Setiap malam, hampir malam-malam kita dihiasi dengan tahajud. Hampir hari-hari kita dihiasi dengan tilawatul Quran. Namun lama kelamaan syaitan menggoda, melakukan taswif. Ditunda amal tersebut, ditunda, ditinggalkan, sibuk dengan dunia, kalah dengan hawa nafsu, ya. Maka kemudian hidayah ini mulai melemah. Ini yang kita khawatirkan, yang membuat hati ini condong, ya. Maka di sini disebutkan wa kafa bi rabbika hadiyan. Kita hanya cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan memohon terus-menerus kecukupan dari Allah supaya kita dicukupkan pertolongan Allah Ta'ala di dalam amal-amal soleh. Jangan hanya kita mengetahui baca Quran itu pahalanya besar, akan menjadi syafaat, ya, kalau bacanya lancar akan bersama malaikat dikumpulkan kelak di surga. Kalau yang terbata-bata pahalanya 2 kali lipat. Ini namanya ilmu, ini namanya pengetahuan saja. Ya, kita alhamdulillah telah diberi pengetahuan ini. Namun untuk mengerjakannya, ya, untuk amal soleh ini kita membutuhkan hidayah yang kedua, benar-benar taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka manusia akan rugi. Disebutkan ilal ladzina amanu, orang yang berilmu dan beriman tentunya, karena iman berasal dari ilmu, ya. Ilal ladzina amanu, kemudian wa amilus shalihat. Banyak orang yang beriman yang malas beramal, ya. Namun ada orang yang beriman, dia mendapatkan taufik Allah, maka dia rajin beramal. Dia sering sekali mengerjakan amal-amal soleh untuk kebaikan dirinya. Taib, ini kenapa kita mencukupkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an selain kalimat ihdina ada kalimat wahdini. Ya, diduduk di antara dua sujud. Itu pun pengulangan permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Kalimat wahdini juga diulang-ulang dalam duduk antara dua sujud. Kemudian kunut witir yang kita baca, Allahumma hdini fiman hadait. Hidayah yang disebutkan dalam doa-doa salat ini adalah hidayah amal. Adalah hidayah amal agar kita istiqomah senantiasa mengerjakan amal soleh. Karena hidayah amal ini sangat bermanfaat untuk kita, akan menjadi penyebab tingginya derajat kita di surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Tentu iman ini iman yang kuat, dan iman yang kuat ini didukung dengan ketaatan-ketaatan. Ya, Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman, yang imannya kuat, dan tentu iman yazidu wa yanqus. Semakin bertambah iman kita, semakin bertambah derajat kita di sisi Allah. Bagaimana cara menambah iman? Dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Baik, maka ini diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Hidayah ini, ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Kita lihat terlebih dahulu tafsir Imam Al-Khattabi dalam menafsirkan nama Al-Hadi di atas, di surat 2 ayat yang kita sebutkan di atas. Al-Hadi, kata Imam Al-Khattabi, huwallazi manna bihudahu ala man arada min ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayahnya kepada hamba yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Benar-benar hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir Imam Al-Khattabi. Hidayah tidak ditentukan dengan kedekatan seorang dengan sumber hidayah, sumber irsyad. Karena ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam, mereka dekat dengan Nabi, namun Allah tidak berikan hidayah. Kemudian putra Nabi Nuh, Kan'an, Nabi Nuh ingin sekali putranya mendapatkan hidayah, tapi putra Nabi Nuh tidak diberikan hidayah. Pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib. Kurang dekat apa Rasulullah dengan Abu Talib? Rasulullah SAW sangat dekat dengan Abu Talib. Umur 12 tahun sudah diasuh oleh Abu Talib saat kakeknya meninggal. Ya.
diopeni, diasuh, kemudian dirawat, diayomi, dilindungi. Kurang dekat apa? Namun Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang terdekat sekalipun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidayah ini suatu yang ajaib, hanya hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengingat kisah Nabi Musa, ya, maka secara ajaib Allah Taala justru memasukkan hidayah itu ke kerajaan Mesir, ke kerajaannya Fir'aun. Segerombolan geng Fir'aun dan perdana menterinya dan prajuritnya, orang yang memusuhi Nabiullah Musa dan menolak hidayah, namun Allah masukkan kepada orang yang paling dekat dengan Fir'aun, Asia. Ya, Asia ternyata orang yang pertama kali mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hidayah memiliki konsekuensi. Ya, makanya kita jangan melihat kenapa Nabi Zakaria wafat digergaji, kenapa Nabi Yahya wafat terpenggal kepalanya, kenapa Sumayyah ibunda Ammar dan Yasir ayahandanya Ammar terbunuh oleh Abu Jahal. Ya, hidayah itu butuh pengorbanan. Harga tukar hidayah ini sangat mahal. Ada insya Allah orang Islam, orang mukmin, insya Allah orang mukmin meninggal di atas hidayah. Namun ada orang-orang yang tinggi derajatnya yang meninggal karena hidayah tersebut. Ya, misalkan Ammar tadi, ya, Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, mereka ini adalah orang-orang yang wafat karena mempertahankan kebenaran. Ya, orang mukmin wafat di atas kebenaran itu baik, wafat di atas hidayah. Namun ada orang yang wafat karena mempertahankan kebenaran. Ini yang derajatnya lebih tinggi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan para anbiya yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh nabi-nabi. Satu hari Yahudi membunuh nabi-nabi, membunuh 70 nabi, sore harinya mereka menegakkan pasar jual beli seperti seolah-olah tidak ada masalah. Yahudi laknatullah alaihi. Ya, mereka membunuh para nabi dan rasul. Apalagi kaum muslimin yang di Gaza, dijatuhi bom nuklir, bertonton nuklir dijatuhkan di sana. Lebih berat dari bomnya Hiroshima dan Nagasaki mungkin. Ya, maka laknatullah alal yahud. Allahumma ahsimhum, semoga Allah Taala menghancurkan Yahudi. Doa-doa kita senantiasa terarahkan kepada Yahudi laknatullah alaihi, karena mereka terlaknat, mereka memutarbalikan fakta, ya, mereka pantas mendapatkan laknat, keturunan kera dan babi, ya, saudara kera dan saudara babi. Semoga mereka mendapatkan kekeringan panjang sebagaimana kekeringan yang dialami di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Amin. Maka Yahudi laknatullah alaihi, ya, dan sikap kita terhadap saudara kita di Palestina, al-muslimu kal jazadil wahidin. Seorang muslim seperti jasad yang satu. Maka apabila saudara kita mengalami kesulitan dan kesakitan bahkan kematian, maka kita harus merasakan rasa tersebut juga, karena kita seperti jasad yang wahid. Oke, kita bicara tentang hak asasi manusia secara umum. Manusia non-muslim pun punya hak atas kita. Kita berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ya, Allah tidak melarang kita berbuat adil dan baik, albir wa tuqsitu, dan berbuat muksid kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Itu hak mereka. Ya. Namun ketika berbicara tentang hak Islam, hak kaum muslimin, pembahasannya lebih besar lagi karena ada ukhuwah. Oleh karena itu kita tidak boleh menutup mata terhadap kasus pembunuhan genosida Yahudi, ya, di jalur Gaza tersebut. Anak-anak kecil meninggal. Baik, secara hikmah mereka akan menjadi wildanun mukhalladun ka'annahum lu'lu'un maknun. Benar, mereka anak-anak kecil itu akan menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka belum balik. Dan yang meninggal tersebut mudah-mudahan mereka mendapatkan syahid, ya, karena terbunuh oleh Yahudi laknatullah alaih. Namun kita doakan mereka. Kita doakan mereka dan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sikap kita adil mendoakan.
Ya, dan pada masa-masa seperti ini kita tidak perlu banyak membahas masalah-masalah yang membuat kaum muslimin sebagian ya tidak suka, seperti hubungannya tentara ini dengan ini, tentara ini dengan ini. Betul, manusia itu tempatnya salah, ya. Dan orang-orang yang selamat perbuatannya itu adalah wassalamu ala man ittaba'al huda. Hanya orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, benar-benar mereka yang perbuatannya selamat. Kalau mereka jauh dari Quran dan Sunnah, maka mereka akan minta pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Ya, tidak boleh meminta pertolongan kepada Syiah laknatullah alaihi. Tidak boleh meminta pertolongan kepada negara-negara kufar yang memerangi Allah dan Rasulnya. Betul. Fa innal izzata lillahi jami'a. Karena izzah, kekuatan itu milik Al-Aziz yang memiliki seluruh izzah dan keperkasaan. Ya, maka kita tidak perlu membahas terlalu dalam masalah mufawadah, ya, serangan-serangan mereka, kerjasama mereka dengan siapa. Yang penting kita doakan kaum muslimin ini sikap adil kita. Ya, dan kita menasihati prajurit-prajurit ini, kita menasihati tentara-tentara ini agar mencari izzah hanya dengan Allah Ta'ala. Jangan menjadi orang munafik. Orang munafik di dalam Al-Quran surat Munafikun disebutkan, munafik berkata, mereka akan mengusir Nabi SAW dan para sahabat dari kota Madinah. La yakhrujanna al-a'azzu minhal adal. Maka Allah Ta'ala sebutkan, falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang-orang munafik mereka tidak tahu bahwa kekuatan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saja, tanpa minta pertolongan bantuan kepada siapapun. Ya, inilah izzah. Maka Thaifatul Mansurah, golongan yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memerangi Dajjal dan orang-orang Yahudi Babulur. Ini kota yang sedang dibangun oleh Yahudi. Kota ini akan menjadi kota yang istimewa di mata orang Yahudi. Ini sedang dibangun. Mereka sadar tidak sadar mereka telah membangun tempat kematian Dajjal. Sadar tidak sadar, walaupun mereka pun menanam pohon-pohon golkot, namun mereka sedang membangun tempat kematian Dajjal. Thaifatul Mansurah berasal dari kota Madinah. Pemimpinnya Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Di kota Nabawi, di Masjid Nabawi tersebut, ada seorang syekh mengatakan, engkau adalah Al-Mahdi, saatnya Anda mengungkapkan diri Anda. Kan Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Gak seperti Al-Mahdi di Indonesia yang dibaiat di Monas. Ya, qad ja'akum imamun mahdiyun ismuhu, ya, bahasa Arabnya enggak fasih, ya, rambutnya gondrong, ya, pesek, ngaku-ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi ada di Masjid Nabawi, muncul dari kota Madinah. Makanya jangan terlalu menyudutkan Saudi Arabia, Wahabi ini dan itu. Imam Mahdi muncul di Madinah, kemudian beliau pergi ke Ka'bah antara Hijr Ismail dan Rukun Yamani. Beliau diikuti 300 pasukan, kemudian beliau dibaiat di Hijr Ismail, antara Hijr Ismail dan Rukun Yamani, belakang pintu Ka'bah. Ya, maka beliau kemudian menuju Syam untuk memerangi Dajjal dan orang-orang Yahudi. Ini akan terjadi di akhir zaman kelak, ya, yang nanti Dajjal telah membuat kerusakan 40 hari. Maka ketika sampai di suatu tempat, Imam Mahdi sholat asar, kemudian di sana turun Nabi Isa alaihissalam yang akan ikut berperang di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Karena ini kemuliaan Islam, sampai Nabi Isa pun berhukum dengan hukum Islam. Ya, kemudian di Babulun tersebut, yang kota yang dibangga-banggakan Yahudi tersebut, maka Dajjal mengetahui bahwa Nabi Isa datang. Maka kekuatannya meleleh seperti garam yang terkena air. Kemudian ditusuk dengan khirbah, dengan tombak kecil, ya, dengan tombak kecil kemudian ditusuk dan mati Dajjal. Prajuritnya Yahudi yang melihat kekuatan Dajjal sebelumnya, keajaiban Dajjal yang membawa surga, membawa sungai, membawa api, menumbuhkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan dari dalam kubur, ya kan? Maka semuanya kocar-kacir lari, sehingga mereka bersembunyi di balik batu dan pohon
dan batu dan pohon itu akan berbicara, ya Abdullah, hamba Allah kemari, ibadullah kemari. Ini ada Yahudi, bunuh dia. Jadi kesudahan Yahudi pasti mereka akan binasa. Maka kita doakan sekarang. Adapun waktunya sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hikmah Allah, dan kita bersabar atas musibah ini. Ya, dan kita doakan terus kaum muslimin. Kita doakan juga kebinasaan untuk Yahudi. Ya, dan kita tidak perlu meminta pertolongan kepada orang-orang munafik Syiah. Syiah itu ingin menguasai Masjidil Aqsa, kemudian mereka ingin menguasai Mekah, mereka juga ingin menguasai Madinah. Karena jarak Iran dan Saudi itu terlalu jauh, mereka menguasai negara-negara sekitar Saudi. Salah satunya adalah Bahrain. Bahrain banyak Syiahnya. Kemudian kemarin adalah Yaman, Syiah Houthi yang berusaha mengirim rudal ke Saudi, ya ke Mekah. Ya, maka ini kelakuan Syiah. Maka tidak perlu kita meminta pertolongan kepada Syiah laknatullah alaih, juga Rafidhah. Karena Rafidhah ini ya firqah yang sesat, ya, yang diantara mereka menganggap ya, Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Di antara mereka ada lagi yang Sabah itu mencaci para sahabat, mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci seluruh sahabat. Ya, di antara mereka Sabah. Dan ada juga Syiah yang memang dia melebihkan Ali di atas kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di antara golongan Syiah bermacam-macam mereka. Dan Rafidhah itu mereka memerangi kaum muslimin. Ya. Baik. Kembali ke sikap ke tema kita, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Jadi hidayah Allah datang lewat pintu yang begitu ajaib. Lihat saja peristiwa hidayah yang masuk ke dalam diri kita. Kita diajak teman kita ngaji, ya kan? Tiba-tiba kita sekarang mengenal kebenaran dan isarul haq, dan kita lebih condong kepada kebenaran. Sekarang kita condong di atas kebenaran. Maka hidayah Allah ajaib. Ya, hidayah masuk ke Asia radhiyallahu anha, maka Asia pun harus menanggung derita. Asia diusir dari kerajaan Firaun. Ya, orang yang dekat dengan Firaun ternyata orang yang mendapatkan hidayah. Asia dibawa ke padang pasir, kemudian Asia dijemur di bawah terik matahari. Ketika beliau mengalami siksaan yang berat itu, di dalam surat At-Tahrim kemudian dikisahkan Asia berdoa, Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Asia tidak memikirkan lagi keindahan kerajaan Fir'aun, ranjang dia bersama Fir'aun dulu waktu belum mendapatkan hidayah. Asia itu selir, istri pertama namanya apa? Selir kan? Permaisuri ya, permaisuri ya. Antum punya permaisuri kan? Tapi nggak punya yang kedua kan? Maka Asia tidak kepikiran lagi, tidak ada kepikiran lagi indahnya hidup bersama Firaun, tidak ada kehidupan masa lalu. Maka yang dia pikirkan adalah istana di surga. Nah, maka turunlah ayat tersebut. Kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Doanya Asia, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun, dan selamatkan hidayahku ini dari Fir'aun. Jangan sampai aku kembali murtad. Jadi ingat, keselamatan di sini adalah keselamatan iman dan hidayah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bukan selamat kemudian dilepaskan, enggak, karena Asia nanti akan dibunuh Fir'aun. Ya, Allah cabut dulu nyawa Asia, kemudian baru Fir'aun menimpuk dengan batu. Ini kejam sekali Fir'aun. Kejam sekali, ya. Maka Asia mengatakan, "Wa najjini min Fir'aun, wa najjini min qaumidz zalimin." Selamatkan aku dari Fir'aun dan dari prajuritnya yang kejam-kejam itu. Ya, kalau rajanya kejam, prajuritnya kejam. Ya, nah, makanya kalau pemimpinnya nggak pintar, ya prajuritnya nggak pintar juga, nggak bisa dinasihati. Ya, ya, baik. Jadi ini kisah ajaib tentang hidayah. Karena sudah masuk waktu ya, kita azan terlebih dahulu. Kalau ada tanya jawab nanti dipersilahkan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai waktu qomat apa tidak, Pak? Ya, sampai qomat ya, nanti tolong diingatkan. Baik, poin terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah tanda paling menonjol seseorang itu di dalam hidayah, mendapatkan hidayah atau kekuatan hidayah di dalam seorang itu. Tanda utamanya apa sih? Apakah saya sekarang di atas hidayah?
apakah saya saat ini benar-benar orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara saya banyak berbuat dosa dan maksiat, sementara saya malas melakukan ketaatan, malas menuntut ilmu, malas membaca Al-Qur'an. Baik. Jadi disebutkan tanda yang paling menonjol hidayah di dalam seseorang adalah lapang dadanya Anda di dalam menerima ajaran Islam. Itu saja tandanya. Kalau kita lapang dada dalam menerima syariat Islam sesuai dengan Quran dan hadis dan apa yang diajarkan oleh para sahabat dahulu, generasi awal, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, pemahaman yang paling selamat pemahaman mereka, maka kita insya Allah berada di atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikayah ini dalam surat Al-An'am ayat 125. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ya. Mohon maaf, surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan ayyahdiyahu, Allah inginkan memberi hidayah kepada orang tersebut, yasrah sadrah, Allah akan insirah, membuka, membelah, meluaskan, melapangkan dadanya lil Islam untuk menerima syariat Islam yang agung ini. Ya, maka ini ciri yang paling menonjol hidayah seseorang adalah lapang dadanya diri Anda terhadap ajaran-ajaran Islam. Kalau orang mencela jenggot yang sunnah, hukumnya sunnah, karena lihyatuhu kasifah, lihya Nabi SAW kasifah lebat, kemudian dicela. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang isbal, ya. Kemudian para sahabiah mereka memakai hijab yang panjang, di antara mereka memakai cadar. Kemudian ada orang yang datang mencela syariat-syariat ini, maka orang tersebut tidak berada di atas hidayah. Hidayah fil Islam ya umum, namun hidayah ya di dalam Islam ini, amal-amal di dalam agama kita ini mereka tidak mendapatkannya. Tapi ini tanda yang paling menonjol seorang mendapatkan hidayah. Kemudian man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Barang siapa yang Allah ingin kesesatan pada diri seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut benar-benar ya hatinya sempit terhadap ajaran-ajaran Islam. Ini ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka inilah pentingnya hidayah. Poin terakhir kita, ma'asyiral muslimin, ternyata Nabi kita yang mulia memohon hidayah di dalam doa-doa beliau dan sholat-sholat beliau. Contohnya di sholat malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wasallam berdoa, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah mendengar langsung salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca bertakbir takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian beliau membaca doa iftitah. Apa doa iftitah yang didengar Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha dalam hadis Imam Muslim ini? Nabi kita membaca Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, engkaulah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Karena tiga malaikat ini malaikat kehidupan. Jibril menghidupkan hati manusia dengan wahyu. Ya, Mikail menghidupkan badan kita dengan rezeki. Kemudian Israfil menghidupkan, membangkitkan badan kita kembali dengan tiupan sangkakala yang kedua. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, engkau yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang memutuskan keputusan di antara hamba-hambamu fi makanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Banyak manusia berselisih Pak sekarang. Ada yang menganggap Nabi Isa anak Tuhan, ya kan? Mereka berselisih dalam masalah ini. Nanti Allah yang akan menjadi hakim, ya, memutuskan perkara ini. Beliau berdoa, ihdini lima tulifa fihi minal haqqi bi'ithnika. Maka berilah aku hidayah. Berilah aku hidayah di atas apa yang manusia perselisihkan tersebut. Maka berilah aku hidayah minal haq, dari kebenaran. Karena kebenaran itu berasal hanya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin.
Anta tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka kita punya tujuan ridho Allah dan surga, maka kita tempuh jalan tersebut. Allah selalu menyebutkan siratal mustaqim karena kita memiliki tujuan ridho Allah dan surganya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk hidayah, ketakwaan hati, kemuliaan diri, tidak minta-minta, tidak suka hutang, ya, karena banyak teman-teman kita sekarang hutang niatnya tidak bayar. Ya, ini orang yang tidak punya iffah sama sekali. Dikit-dikit hutang temennya nggak bisa, hutang pinjaman online. Ini nggak punya iffah sama sekali orang-orang seperti ini. Maka kita berdoa dengan doa ini. Iffah artinya kemuliaan diri, wal ghina dan kekayaan jiwa, dan kekayaan dari fakir ataupun kekayaan hati. Kemudian beliau pernah berdoa, diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma dini wasadidni. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah jalanku. Ya. Kemudian beliau menyatakan Al-Fatihah sebagai rukun yang diulang-ulang dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian beliau mengajarkan kepada Al-Hasan doa qunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ini semuanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta hidayah. Ya, baik. Ini dia pembahasan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sangat penting hidayah tersebut, jangan sampai kita tergelincir. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar senantiasa berada di atas istiqomah dalam ketaatan-ketaatan. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal. Semakin kita jauh dari amal soleh, maka semakin kecil taufik Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Baik, kita sudahi. Semoga bermanfaat kajian kita di pekan kelima ini. Kita tutup dengan zikir kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.